sahabat kompas.com. Jika tak hati-hati dalam memilih menu sahur dan berbuka, sahabat pasti bisa beresiko terkena gangguan pencernaan selama bulan puasa. Gangguan pencernaan ini bisa meliputi MAG, kram, asam lambung yang kambuh, hingga mules dan diare. Rasa sakit pada perut bisa terjadi karena ada perubahan pH dalam saluran cerna akibat dari perubahan waktu makan. Sedangkan diare biasanya terjadi ketika salah mengkonsumsi menu saat sahur dan berbuka. Makanan yang pedas atau yang tak terjaga benar kebersihannya sangat bisa memicu diare. Selain itu, diare juga bisa terjadi karena kita terlalu banyak mengkonsumsi kafein ketika sahur dan berbuka puasa. Lalu, gimana sih cara penanganan diare ketika puasa? Jika terjadi setelah waktu berbuka puasa, diare bisa langsung diredakan menggunakan obat. Lantas, bagaimana jika diare terjadi setelah kita makan sahur alias di tengah-tengah kita berpuasa? Adakah cara meredakan nyeri perut karena diare tanpa kita membatalkan puasa? Efek diare bisa bermacam-macam, mulai dari lemas, pusing, mual, hingga dehidrasi. Ditambah tubuh yang tengah tidak makan dan minum selama setengah hari penuh, maka efek diare bisa terasa berkali-kali lipat lebih menyiksa. Jika dirasa tubuh masih bisa bertahan untuk tetap melanjutkan puasa, maka sahabat bisa meredakan nyeri pada perut akibat diare dengan mandi air hangat atau kompres panas. Suhu panas bisa digunakan untuk mengendorkan otot-otot perut yang tegang dan mengurangi nyeri akibat gangguan pencernaan yang tengah mendera. Jika sakit karena diare semakin menyiksa, kompreslah perut segera dengan kompresan air panas selama 20 menit atau hingga nyeri perut berkurang perlahan-lahan. Sahabat juga bisa mandi air hangat untuk membuat seluruh otot dan saraf terasa lebih nyaman. Seringnya diare terjadi karena kontaminasi kuman dan bakteri yang ada pada makanan dan minuman. Jadi, untuk mencegah diare ketika puasa, lakukan langkah pencegahan berikut ini. Mencuci tangan secara rutin, menghindari orang yang tengah sakit, disinfektan semua permukaan benda yang sering tersentuh tangan, hindari berbagi piring dan sendok, cuci sayur dan buah secara tepat sebelum memasak atau mengkonsumsinya. Hindari makanan dan minuman yang memicu alergi atau bisa memicu diare. Pemicu diare pada masing-masing orang berbeda-beda, tergantung tingkat kesensitifan masing-masing organ. Lantas, kapan saat yang tepat ke dokter? Nah, sahabat, ketika diare tak kunjung sembuh lebih dari 3 hari, atau ketika sahabat menemui gejala dehidrasi, bisa segera konsultasi ke dokter pastinya.